5 tips memulai bisnis kontrakan. Bisnis rumah kontrakan menjadi salah satu investasi yang menggiurkan, apalagi harga tanah yang selalu naik setiap harinya. Bahkan bisnis ini menjadi incaran banyak orang termasuk selebriti untuk semakin kaya raya. Tapi bukan berarti kamu yang masih pemula tidak bisa menjadikan bisnis rumahan kontrakan sebagai ladang kekayaanmu. Sebelum kamu terjun di bisnis ini, ada baiknya mengetahui cara yang tepat agar kamu dapat lancar. And it's me, Kailin. Pasalnya, tak sedikit juga orang yang jadi bangkrut karena tak membuat perencanaan yang matang. Berikut ini kalian sudah rangkumkan 5 cara sederhana memulai bisnis rumah kontrakan untuk pemula. Yang pertama, kualitas rumah kontrakan. Cara pertama yang harus kamu perhatikan sebelum memulai bisnis rumah kontrakan adalah dengan memperhatikan kualitas rumah kontrakan. Misalnya, kamu membeli sebidang tanah dan memilih untuk membangun rumah kontrakan sendiri. Nah, disarankan agar kamu menggunakan material yang terbaik. Selain dapat membuat penyewa senang karena tak ada kerusakan selama menempati rumah kontrakanmu, kamu juga lebih hemat karena tak perlu melakukan renovasi ulang dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua adalah letak yang strategis. Salah satu cara yang harus kamu lakukan agar bisnis rumah kontrakan kamu berjalan lancar adalah dengan memilih rumah yang letaknya strategis. Lokasi harus bisa menjangkau banyak tempat seperti akses kendaraan umum mudah, pasar, supermarket, rumah sakit, sekolahan, dan lainnya. Karena itu, sebelum terjun ke bisnis rumah kontrakan, sebaiknya perhatikan dulu apakah letak tanah atau rumah yang kamu beli itu strategis atau tidak. Jangan hanya terpaku dengan harganya yang murah. Kamu tentu tidak mau kan kalau rumah kontrakanmu kosong lama karena kurang peminat akibat letaknya yang tidak strategis. Yang ketiga adalah desain rumah yang menarik. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang yang ingin mengontrak rumah. Salah satunya adalah karena desain rumah yang menarik. Desain rumah yang menarik di sini bukan yang ribet ya. Justru orang umumnya lebih suka desain rumah yang simple atau minimalis. Selain itu, bagi mereka yang sudah memiliki anak, tentu saja desain rumah yang aman untuk anak jadi prioritas utama mereka. Bentuk ruangan yang nyaman dan memiliki sirkulasi udara yang lancar juga menjadi salah satu pilihan banyak orang yang ingin mengontrak rumah. Yang keempat, biaya sewa. Biaya sewa juga menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan para calon penyewa. Nah, calon penyewa pasti akan mempertimbangkan beberapa hal seperti desain, lokasi rumah, dan lainnya. Jangan sampai kamu menentukan harga sewa yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga pasaran kontrakan di sekitar. Karena itu akan menentukan harga sewa, sebaiknya kamu juga mempertimbangkan beberapa hal seperti lokasi, luas rumah, serta menentukan siapa target penyewa rumah kontrakan kamu. Penting juga sebelum memutuskan harga hunian, survei harga sewa di sekitar terlebih dahulu. Jika memang harga sewa di sekitar dinilai kurang pas, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menentukan harga sewa, yaitu menggunakan rumus sewa rumah, yaitu harga properti dikali capitalization rate. Misalnya, jika kamu membeli hunian dengan harga 600 juta, maka rumus yang bisa digunakan adalah 5% dikalikan 600 juta, maka hasilnya adalah 30 juta per tahun. Nah, biasanya rumah akan disewakan minimal 1 hingga 2 tahun. Di situ kamu bisa menaikkan harga sewa jika dirasa perlu dinaikkan.
Yang kelima adalah perlindungan untuk rumah kontrakan. Rumah kontrakan itu adalah sebuah investasi yang menjanjikan dan sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Meski begitu, tetap saja ada resiko yang bisa terjadi dan membuatmu bangkrut, seperti kebakaran, banjir, dan lainnya. Karena itu, sebelum kamu menangis meringis karena rumah kontrakanmu terkena musibah, sebaiknya antisipasi dengan memberikan perlindungan asuransi properti. Itu dia, kalian sudah rangkumkan 5 tips memulai bisnis kontrakan. Sekian dulu episode kali news pada hari ini. See you di next episode. Bye!